Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya dengan Adi. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan apa? Bagaimana sih keadaan penyandang disabilitas pada saat ini? Kondisi penyandang disabilitas pada saat ini khususnya di Aceh. Saat ini saya berada di warung kopi, residen kopi di sekitaran Desa Alam Lagang. Sebenarnya di Aceh ini penyandang disabilitasnya sangat banyak, cuman mereka belum bisa bersuara dengan baik, bersuara dengan lantang. Mereka juga kesempatannya terbatas, masih belum terekspos baik oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga mereka sampai saat ini kurang berperan ataupun tidak bisa mengambil porsi yang cukup untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pemerintahan. Rekan-rekan, saat ini saya kedatangan tamu spesial yang merupakan kalau dibilang di bidang advokasi disabilitas ini adalah sesepuh atau panutan kita lah. Beliau sudah banyak berkiprah, banyak bersuara memperjuangkan hak penyandang disabilitas khususnya di Aceh. Saya perkenalkan Bang Daniel. Mungkin kita nanti bisa ngomong-ngomong lebih jauh, coba kita berdiskusi dengan Bang Daniel terkait dengan isu-isu yang terkini di Aceh terkait dengan penyandang disabilitas khususnya, atau mungkinlah hal-hal lain yang dirasa perlu untuk perkembangan advokasi kita pada saat ini. Oke, berikut Bang Daniel. Ya, selamat sore. Gimana kabar Bang Daniel? Alhamdulillah baik. Bang Daniel, kawan-kawan ini kan mau tahu Bang Daniel ini kan sebagai sesepuh di bukan lagi sesepuh lah. Kita dulu ingat Bang, waktu kita memperjuangkan hak disabilitas waktu ke DPR, waktu kita musrenbang dulu ada Bang Ivan dulu kan, Abang ada ikut juga kan? Iya. Kita bersuara lantang di sana, kita menyuarakan lah, mengadvokasi rekan-rekan kita, sehingga suara disabilitas itu bisa sampai ke DPR. Bang Daniel, sebelumnya bisa perkenalkan diri Bang? Baik, terima kasih. Iya. Pak Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdanil, Ketua PPDI Aceh sekarang, menjabat di 2024 sampai 2029. Ya. Bicara masalah disabilitas memang sangat unik dan rumit sekali mungkin ya, mengingat kondisi keadaan pemerintah saat ini yang mungkin baru transisi ya dari sejak pemilu kemarin. Iya Bang. Jadi saya melihat kayaknya disabilitas saat ini perlu bergerak dan bersuara ya untuk memperjuangkan hak-hak kita ke depan yang lebih baik lagi ya, tentang pemenuhan hak disabilitas. Apa yang menjadi pembicaraan saat ini yang mungkin ada, walaupun mungkin ada kanun yang coba dibuat untuk disabilitas, tapi kayaknya itu masih belum menyentuh kita semua. Oh ya Bang Daniel, terkait kanun yang info dari kemarin udah kita perjuangkan juga Bang ya? Ya, udah kita perjuangkan kanun ya, kita berjuang melalui DPR, Kesbang, Bapeda sampai ke Dinas Sosial Aceh, tapi kayaknya sampai hari ini sudah ada nomor, tapi kayaknya belum bisa digunakan, belum disahkan. Belum disahkan Bang, tinggal udah sampai ke DPR juga Bang ya? Sudah sampai ke DPR. Nomornya sudah ada, saya tidak tahu apa, yang nomor 1 kalau nggak salah ya. Tapi itu belum disahkan. Berarti itu kanon itu merupakan manifestasi dari konvensi CRPD Bang ya? Ya, konvensi itu. Tapi saya melihat ketika saya ikut juga sebagai orang yang membahas di kanun, tapi namanya disabilitas itu sangat minoritas di sana ya. Yeah. Jadi terkadang suara-suara kita juga terbantahkan gitu. Jadi enggak tercover sepenuhnya apa yang kita inginkan. Oke, ini sangat menarik Bang Daniel. Sangat menarik tema isu disabilitas Bang Daniel. Soalnya di Aceh ini Bang Daniel banyak Bang Daniel kan?
Ya, Dari berapa kriteria yang ada di Aceh, Bang Daniel? Disabilitas, Bang Daniel? untuk disabilitas di Aceh sebenarnya ya seluruh Indonesia juga banyak ya sama. Itu di Aceh khususnya itu kan yang apa namanya yang bernaung di bawah PPD itu kan ada tunanetra, ada tunadaksa, ada tunarungu bicara, ada grahita, dan ada mungkin ada yang lain-lain yang nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Intinya mereka semua itu berada dalam satu wadah PPDI, itu wajib kita perjuangkan haknya. Gitu. Waduh, berarti Bang Daniel luar biasa sekali. Ya. Sangat mulia Bang Daniel nih. Aplaus lu kawan-kawan untuk Bang Daniel. Bang Daniel, kita kalau terkait dengan isu disabilitas, yang sangat urgent pada saat ini kan adalah ketersediaan lapangan kerja, Bang Daniel. Menurut Bang Daniel gimana pandangan Bang Daniel terkait dengan ketersediaan lapangan kerja di Aceh? Iya, itu memang selalu dibicarakan termasuk dalam kanun kemarin kita perjuangkan. Ada tersebut atau tercantum dalam kanun itu bahwa harus ada perjuangan tentang kesediaan tenaga lapangan kerja untuk disabilitas. Tapi kayaknya itu masih belum begitu tersentuh ya. Karena kembali lagi ketika disabilitas mau dibenturkan dengan lapangan kerja, Ya. kalau yang kerja yang mungkin formal ya itu mereka kembali lagi dengan SDM. Yang pertama dengan SDM. Yang kedua, kesempatan kerja itu sendiri juga masih sempit sekali dibuka untuk disabilitas. Jadi sehingga hari ini disabilitas mungkin saya yakin ya disabilitas di Aceh itu sudah banyak yang punya kemampuan. Iya. Dan banyak juga Bang Daniel yang setahu saya banyak juga yang lulus sarjana S1, S2 gitu Bang Daniel ya. Iya betul banyak, tapi terkadang belum tersentuh mungkin tingkat sosialisasinya ketika mereka sudah dapat perguruan tinggi segala macamnya, tapi kembali lagi mereka mungkin diam di rumah gitu, sehingga tidak terekspos. Jadi pemerintah tidak tahu gitu, mereka tidak tahu sehingga mereka tidak terakomodasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oh, sangat menarik sekali Bang Daniel. Berarti terkait dengan isu disabilitas ini di apa undang-undang kemarin, di kanun kemarin sudah terwakilkan ya? Ada pasal tertentu ya? Ada kan pasal itu kita coba isi sudah ada, tapi karena mungkin sampai hari ini kan itu belum berjalan, jadi kita belum bisa melihat hasilnya. Harapan kita semua itu nanti di 2026 mungkin ya baru berjalan. Oh, insya Allah Bang Daniel ya. Ya kalau itu. Kalau Bang Daniel sendiri apa kegiatan yang mana selama ini? Kalau saya sebenarnya kegiatannya kalau untuk sekarang ini saya sebagai masyhur pijat aja, yang ada yang lain. Ya, walaupun mungkin sebelumnya saya pernah mengajar, tapi itu kan karena mungkin kembali lagi karena saya terbentuk dengan persoalan tidak linear sehingga apa yang sudah saya miliki hilang kembali. Makanya pengalaman yang sudah saya hadapi ini, tolonglah teman-teman jangan seperti saya. Oke Bang Daniel. Sangat inspirasi sekali Bang Daniel ini. Beliau adalah orang yang sangat humble dan merupakan motivator untuk kita semua di Aceh khususnya. Bang Daniel, sorry Bang Daniel ini, sedikit pertanyaan ke Daniel. Mungkin agak sedikit pribadi Bang Daniel. Ya. Bang Daniel, kalau menurut Bang Daniel, apa tantangan Bang Daniel sebagai seorang penyandang disabilitas ini sebagai khususnya tunanetra Bang Daniel? Gimana kehidupan sehari-hari Bang Daniel? Iya, tantangan saya sebagai disabilitas netra ini ya sebenarnya banyak kompleks sekali lah. Yang pertama misalnya saya bergelut di masalah masus di pijat. Itu saat ini ekonomi yang sangat bermasalah lah kita katakan. Itu sangat kesulitan kita. Untuk menghidupi anak istri itu sangat kesulitan. Sementara kita berharap misalnya kepada pemerintah ada kepedulian kepada kita. Itu pun mereka itu hanya mungkin membantu hanya santunan setahun sekali itu untuk kita habiskan selama 12 bulan itu nggak bisa tercukupi gitu. Aduh, Harusnya miris sekali Bang Daniel ya. Ya seharusnya kita diberi kesempatan ya sesuai dengan kemampuan kita sebagai disabilitas, kita dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita bisa lah. Itu belum terjadi. Hanya harapan saya itu ke depan tuh ya adalah kepedulian pemerintah kepada kita. Jangan melihat kita itu sebelah mata. Janganlah dibeda-bedakan ya. Disabilitas dengan non-disabilitas itu sama. Dia mempunyai hak yang sama. Mempunyai kesempatan yang sama. Jangan dibeda-bedakan. Oke Bang Daniel. Sangat inspiratif sekali Bang Daniel. Bang Daniel, sebagai ketua PPDI,
ini kan merupakan wadah Bang Daniel ya, merupakan wadah kita bersama para penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya. PPDI sendiri Bang Daniel, program kerjanya apa aja Bang Daniel? Ya, program kerjanya salah satunya mungkin kita selalu mencoba advokasi, apakah lewat kanun, ya kan, lewat menyuarakan media atau dimanapun. Azan bentar Bang Daniel. Kita break bentar Bang Daniel ya. Oke, boleh. Oke, tadi break aja sebentar rekan-rekan. Kita kembali dengan Bang Daniel. Bang Daniel, pertanyaan terakhir mungkin mewakili dari rekan-rekan semua se-Aceh. Kita kan sudah ada gubernur baru nih Bang Daniel, Bapak Muzakir Manaf atau yang kita kenal sebagai Mualim. Beliau kan sangat karismatik. Visi dan misi beliau mungkin sudah sangat familiar di kita Bang Daniel. Dan juga kita berharap bahwasannya di bawah kepemimpinan beliau sekarang ini Aceh akan lebih maju, akan lebih dikenal dunia Bang Daniel. Bang Daniel, kalau melihat kondisi sekarang ini, kira-kira apa yang Bang Daniel harapkan untuk kemajuan penyandang disabilitas khususnya di Aceh terhadap kepemimpinan di Aceh yang baru saat ini Bang Daniel? Ya. Kita berharap sekali kepada pemerintah Aceh, kepada pemimpin kita, Gubernur Aceh, Mualim ya. Ke depan itu hendaknya ada perhatian kepada disabilitas secara menyeluruh. Karena saya sangat yakin sekali banyak teman-teman disabilitas. Maaf Bang Daniel, menyeluruh itu maksudnya apakah karena disabilitas itu bukan hanya tunanetra Bang Daniel? Ya betul ya. Jadi disabilitas itu sangat banyak sekali. Ada tunanetra, ada tunadaksa, tunarungu-bicara, dan tunagrahita. Betul. Saya sangat yakin sekali. Katakanlah misalnya hari ini saya melihat kayaknya perhatian terhadap tunadaksa, tunagrahita, dan tunarungu-bicara itu kurang ya. Iya. Padahal kalau kita lihat dari akses ya, maaf ya, di zaman-zaman tidak enak dulu, saya sangat yakin sekali itu para tunadisabilitas di tunadaksa itu mereka banyak korban dari konflik itu sendiri ya, konflik itu sendiri. Betul sekali Bang Daniel. Kena ya perserpihan granat lah, yang macam-macam lah. Mereka butuh perhatian. Hari ini mereka teman-teman disabilitas ini mereka belum punya tempat tinggal yang layak, ya kan? Belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia, belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Mereka butuh pendidikan, butuh pekerjaan, butuh tempat tinggal. Dan itu semua belum terakomodir. Gitu. Jadi bagaimana cara saya berharap kepada pemerintah daerah ke depan ini, cobalah mari kita sama-sama berpikir merangkul bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa terpenuhi hak-haknya ya. Mereka juga punya hak yang sama ya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Mereka juga rakyat Aceh, mereka juga berhak menikmati kemerdekaan Indonesia. Jadi semua itu harus terpenuhi haknya gitu. Jadi saya memohon kepada Mualim ya, mohonlah ada perhatiannya ya, secara khusus pada disabilitas. Rekan pembicaraan yang sangat inspiratif sekali dari Bang Daniel ya. Mungkin mewakili rekan-rekan disabilitas semua beserta harapan kita sebagai penyandang disabilitas di Aceh kepada pemimpin kita Bapak Mualim atau Bapak Muzakir Manaf. Semoga dengan kepemimpinan beliau baru seluruh penyandang disabilitas ini lebih bisa diperhatikan dan lebih bisa mendapat kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Setuju Bang Daniel ya? Setuju ya. Oke Bang Daniel, terima kasih Bang Daniel atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi Bang Daniel. Baik, terima kasih ya. Tetap semangat kita perjuangkan hak disabilitas Bang Daniel. Yang penting sama-sama bangkit. Oke Bang Daniel, terima kasih atas motivasinya Bang Daniel.